Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Kita masih uh, akan membahas ya berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen ya. Di sini kita akan masuk kepada pembahasan mengenai lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Ya. Di pasal 44 itu dinyatakan bahwa pemerintah itu mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat ya, yang memenuhi syarat ya. Kalau di kita kan ada di beberapa daerah ya, ada yang namanya ya lembaga perlindungan konsumen gitu ya. Ada lembaga perlindungan konsumen. Itu kan lembaga sebenarnya dibentuk oleh masyarakat ya. Yang itu berfungsi dan bertujuan untuk melakukan pendampingan ya ataupun membantu masyarakat ya yang mengalami kerugian karena akibat adanya kelalaian dan dilakukan oleh pelaku usaha gitu. Jadi konsumen itu mengalami kerugian. Nah, lembaga dari swadaya masyarakat itu biasanya dia melakukan pendampingan ya, kemudian membantu dan seterusnya itu ya. Lembaga ini memiliki ya kesempatan untuk berperan aktif ya dalam mewujudkan perlindungan konsumen ya. Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat adalah ini ya, menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen. Kemudian memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya, yang ada konsultasi ya. Itu bisa dilayani ya. Walaupun dalam prakteknya itu tidak selalu lembaga swadaya konsumen ya. Ya katakanlah ada para lawyer itu yang juga membuat ataupun membuka aduan ya. Layanan aduan ataupun membantu konsumen jika ada yang mengalami kerugian itu pun juga bisa ya. Tapi ini maksudnya diatur secara khusus, bukan khusus ya. Jika ada masyarakat yang ingin memang membentuk lembaga tersebut ya. Ya lembaga swadaya masyarakat konsumen itu kan ya orang-orangnya ya sebetulnya biasanya adalah orang-orang hukum ataupun ya gabungan dari orang hukum dan juga ada pengusaha gitu, ada unsur dari eh, konsumen juga gitu dan seterusnya atau unsur masyarakat ya. Nah itu eh, mempunyai tugas ya untuk bagaimana memberikan pemahaman ya sampai konsumen itu tahu bahwa apa yang dilakukan ataupun apa yang dialami itu misalkan mengalami kerugian maka bisa dilakukan upaya. Nah, kemudian membantu konsumen juga dalam memperjuangkan haknya. Ini jika ada kerugian-kerugian ya. Ya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Dan juga bisa diberikan ya kewenangan untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah dan masyarakat ya terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Kemudian ya kita masuk di ini ya tentang penyelesaian sengketa. Nah, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha ya, melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa ya antara konsumen dan pelaku usaha. Atau juga bisa melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
Jadi penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui ya pengadilan atau luar pengadilan. Ini sukarela ya. Sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ya tidak menghilangkan tanggung jawab pidana ya. Seandainya ada unsur pidana maksudnya gitu. Nah, ketika sudah dipilih penyelesaian sengketa konsumen itu di luar pengadilan, maka gugatan di pengadilan itu hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut tidak berhasil. Jadi kalau sudah dilakukan upaya di luar pengadilan itu ya seharusnya ya udah di situ aja gitu. Tidak boleh di pengadilan. Kalau tidak berhasil baru ya misalnya melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu melalui mediasi gitu ya, misalnya begitu. Kemudian gugatan ya atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan ya, atau kalau sudah meninggal dunia ya oleh ahli warisnya gitu ya, dengan tentunya menyampaikan ya bukti bahwa dia sebagai ahli waris, misalkan konsumennya sudah meninggal dunia gitu. Juga gugatan dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama gitu. Ya misalnya ada konsumen yang kebetulan membeli barang ya, barang yang dikonsumsi itu hampir bersamaan ya, tidak mengenal, cuman kemudian ya lewat media sosial gitu ya, ada yang menghimpun orang-orang gitu ya dengan menyebarkan lewat medsos ya, pesan-pesan berantai gitu atau broadcast gitu, kemudian memiliki atau mengalami nasib yang sama gitu, jadi dirugikan oleh pelaku usaha berkaitan dengan sesuatu hal. Itu kemudian bisa melakukan gugatan gitu ya, sekelompok konsumen. Kemudian ya, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu kepada ketentuan tentang peradilan umum ya. Jadi kalau di peradilan umum ya itu berkaitan dengan aturan-aturan yang ada di pengadilan ya. Ya dan terlewat ya, sorry. Kok loncat ya. Ini kemudian penyelesaian ya sengketa di luar pengadilan ya, ini kita langsung sini aja lah. Pasal 46 ya, pasal 47 ya. Nah ini gugatan yang diajukan oleh kelompok konsumen ya, gugatan yang diajukan oleh kelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen atau pemerintah itu diajukan kepada peradilan umum ya. Nah, gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan tadi juga oleh lembaga perlindungan konsumen ya, yang memenuhi syarat ya, yang berbentuk badan hukum atau yayasan ya. Di dalam anggaran dasarnya itu harus menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan pendirian organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen ya. Jadi ini lembaga pun juga dapat mengajukan gugatan ya. Jadi kalau di sini lembaganya yang mengajukan ya, tapi harus
harus mempunyai akta akta berbadan hukum ya yang menyebutkan bahwa anggaran dasarnya itu tegas menyebutkan berkaitan dengan tujuan ya. Tujuannya adalah untuk melakukan perlindungan konsumen. Atau juga gugatan itu bisa dilakukan oleh pemerintah ya, pemerintah atau instansi terkait ya. Apabila barang atau jasa yang dikonsumsi itu atau dimanfaatkan itu mengakibatkan kerugian materi yang besar atau korban yang tidak sedikit ya, maka pemerintah pun juga bisa mengajukan gugatan itu. Jadi sebetulnya gugatan bisa dilakukan oleh ya masing-masing pribadi, sekelompok, ya kelompok konsumen, lembaga, dan juga pemerintah. Nah, khusus yang gugatan yang diajukan oleh kelompok konsumen ini ya, oleh kelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah, ini diajukannya di peradilan umum. Ya, jadi khusus ya, kalau peradilan umum harus melihat jadi lebih aspeknya lebih luas ya, aspeknya lebih luas. Jadi kalau kelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen atau pemerintah yang mengajukan, maka pengajuannya adalah di peradilan umum. Ya. Kemudian di sini ya pasal 47 penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Ya, itu diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan ya, mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian. Ya, dan mengenai tindakan tertentu ya untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Kemudian sengketa di pengadilan, ya, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan itu mengacu pada ketentuan yang berlaku ya, atau hukum acara yang berlaku di peradilan umum. Ya. Ya tadi penyelesaian di luar pengadilan dan di pengadilan ya. Nah, kemudian di sini juga diatur berkaitan dengan badan penyelesaian sengketa konsumen. Ini yang sering orang itu menyingkat dengan BPSK ini ya. Badan penyelesaian sengketa konsumen. Nah, pemerintah itu membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di daerah tingkat 2. Untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Ya, di luar pengadilan. Ya seharusnya di tingkat 2 itu ya di kabupaten kota gitu ya. Tapi di Yogyakarta sendiri ya sependek yang saya tahu hanya ada satu ya, dan itu berkedudukan di Yogyakarta. Dan itu memeriksa seluruh perkara-perkara ataupun sengketa-sengketa konsumen yang ada di wilayah DIY gitu. Jadi ya karena mungkin belum terlalu banyak ya. Ya banyak sih banyak tapi belum terlalu gitu. Sehingga sementara bisa diatasi ya ataupun bisa dihandle oleh satu lembaga BPSK itu yang berkedudukan di Yogyakarta ya, yang itu bisa menerima pengaduan ya yang berkaitan dengan sengketa konsumen. Kemudian syarat untuk diangkat sebagai anggota badan penyelesaian sengketa konsumen ya. Ini syaratnya WNI, sehat, berkelakuan baik, tidak pernah dihukum, memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen, berusia sekurang-kurangnya 30 tahun. Anggota BPSK itu terdiri atas pemerintah, unsur konsumen, dan juga pelaku usaha. Dan anggota setiap unsur
sebagaimana dimaksud ya, berjumlah sedikitnya 3 orang dan sebanyaknya 5 orang. Jadi kalau di anggota BPSK itu ada 3 unsur ya, pemerintah, konsumen, pelaku usaha. Nah, masing-masing tadi itu ya, 3 orang. Jadi anggota BPSK itu ada 9 orang. Minimal ya. Maksimal ya berarti 5 kali 3, 15 orang. Pengangkatannya dilakukan oleh menteri ya. Nah, Badan Penjelasan tentang Konsumen itu ya ini ya, orang-orangnya ya, terdiri atas ya ini ada ketua, ada wakil ketua, anggota. Jadi kalau tadi kan ada 9 orang anggota ya. Jadi ketua merangkap anggota. Jadi 9 orang itu sudah termasuk ketua dan wakil ketua. BPSK dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat. Ya. Sekretariat Badan Penjelasan Tentang Konsumen terdiri atas ya, ada kepala sekretariat, ada anggota sekretariat. Pengangkatan dan pemberitaan kepala sekretariat dan anggota sekretariat ditetapkan oleh menteri. Kemudian pasal 52 tugas dan wewenang BPSK itu ya, pertama melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen. Dengan cara ini ada bisa mediasi, ada arbitrase dan konsiliasi. Jadi di luar pengadilan tadi itu mediasi ya, mediasi tapi melalui BPSK. BPSK ini kan tadi ya, dijelaskan bahwa ini di luar pengadilan ya. Nah, metodenya bisa memilih 3 hal ini. Kemudian juga memberikan konsultasi perlindungan konsumen. Dan juga melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Ya. Klausula baku sudah pernah kita bahas ya sebelumnya. Kemudian juga bisa melaporkan kepada penyidik ya, apabila terjadi pelanggaran dalam ketentuan perundang-undangan ini. Dan juga bisa menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis ya, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Juga melakukan penelitian ya dan pemeriksaan ya, sengketa konsumen dan juga memanggil pelaku usaha ya, yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap konsumen gitu ya. Dan juga bisa memanggil dan menghadirkan saksi ya, saksi ahli atau siapa aja orang yang dianggap tahu berkaitan dengan adanya pelanggaran terhadap konsumen atau merugikan konsumen. Juga bisa meminta bantuan penyidik ya untuk menghadirkan pelaku usaha ya, saksi atau ahli ya, apabila dia tidak bersedia memenuhi panggilan. Nah, itu bisa dihadirkan paksa ya, dengan bantuan penyidik. Kemudian mendapatkan, meneliti atau menilai surat, dokumen ya, atau alat bukti untuk kepentingan penyelidikan dan atau pemeriksaan. Kemudian memutuskan ya, atau menetapkan ada atau tidak kerugian yang dialami oleh konsumen. Nah, ini tentunya juga harus ini jeli dan rinci ya, terkait dengan itu ya. Kerugiannya itu berapa gitu ya, buktinya mana gitu, dan seterusnya. Kemudian memberikan putusan ya, atau memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ya, terhadap perlindungan konsumen ya, lalu menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan ini. Ya, kalau dari BPSK sebenarnya lebih kepada memberikan sanksi itu ya, memberikan ganti kerugian gitu ya. Ya kalau konsumennya mengalami kerugian ya diminta untuk memberikan ganti kerugian itu.
Untuk menangani pasal 54 ya. Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen ya, maka BPSK itu ya membentuk majelis ya, membentuk majelis. Jumlah anggota majelis ya, itu harus ganjil. Yang sedikitnya itu 3 orang yang itu mewakili semua unsur, mewakili semua unsur. Jadi kalau misalkan 3 orang ya 3 majelis tadi 3 orang itu satunya dari pemerintah, atau dari pelaku usaha, atau dari unsur konsumen gitu ya. 3 orang itu masing-masing. Putusan BPSK itu bersifat final dan mengikat. Final dan mengikat. Ya kalau di sini final mengikat itu artinya kan tidak ada upaya hukum lain ya. Ya memang di sini tidak ada semacam upaya hukum banding atau kasasi gitu ya. Dan mengikat artinya harus dilaksanakan. Nah, BPSK ini wajib mengeluarkan putusan paling lambat ya itu dalam waktu 21 hari setelah gugatan diterima. Jadi 3 minggu. Jadi kalau memeriksa itu ya harus ya masih dalam jangka waktu 3 minggu lah. Selama 21 hari setelah gugatan itu diterima. Ya. Kemudian dalam waktu 7 hari kerja sejak menerima putusan dari BPSK, maka pelaku usaha itu wajib melaksanakan putusan tersebut. Nah, ini yang kadang-kadang agak rancu gitu ya. Di dalam tentunya kan putusan badan BPSK ini final mengikat gitu ya. Tapi di sini dikatakan ya para pihak ini loh dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Nah, ini dikatakan final mengikat tapi di sini ada keberatan. Ini yang kadang-kadang kemudian ya final mengikat itu seolah tidak ada artinya ya, seolah-olah gitu ya. Karena memang benar tidak ada banding, tidak ada kasasi, cuman kemudian nanti bisa mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Itu yang jadi. Artinya ini kurang tegas sebetulnya ya. Tapi jika pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan, ya, maka dianggap menerima putusan BPSK tersebut. Kemudian apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 3 tadi itu, ya, jadi sejak menerima putusan ya, artinya ada kewajiban untuk melakukan apa yang jadi keputusan dari BPSK dan juga tidak mengajukan keberatan dan putusannya itu tidak dijalankan oleh pelaku usaha ya, tidak dijalankan pelaku usaha, maka BPSK itu ya menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik ya, untuk dilakukan penyidikan. Ya, ini agak rancu lagi nih. Tidak dilakukan kemudian harus disidik. Jadi kan seolah-olah di sini masih ada proses yang berjalan gitu ya. Gitu. Memang ya sebetulnya dibutuhkan ya kerelaan ya dalam melakukan atau menjalankan putusan dari BPSK itu dengan itikat baik ya, kerelaan lah begitu ya. Ya kita memperkirakan aja seandainya ini ada keberatan ya memang ini satu hal yang urgent ya. Urgent artinya begini, sebetulnya pelaku usaha itu tidak melakukan apa yang dituduhkan ya, tapi kemungkinan BPSK itu memutuskannya itu
sangat merugikan pelaku usaha. Nah, baru kemudian dilakukan keberatan. Tapi saya kira kalau sengketa konsumen yang tidak terlalu signifikan ya jumlahnya itu, dan memang ada kerugian di situ dan ada kelalaian dari pelaku usaha, saya kira tidak akan dilakukan upaya keberatan ya ke pengadilan negeri ya, badan umum. Kemudian putusan majelis ya sebagaimana dimaksud ya dalam pasal 54 itu, jadi yang putusan majelis BPSK itu bisa dimintakan penetapan eksekusi ya, kepada pengadilan negeri di tempat konsumen dirugikan. Ya. Nah, kemudian terkait dengan keberatan ya. Jika ada upaya keberatan yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka pengadilan negeri itu wajib mengeluarkan putusan keberatan ya dalam waktu selambatnya juga 21 hari sejak diterima keberatan. Nah, kemudian putusan pengadilan negeri ya yang dimaksud di ayat 1 di sini ya, itu dapat ya, diajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Ya. Dan Mahkamah Agung itu ya, wajib mengeluarkan putusan paling lambat 30 hari sejak menerima permohonan kasasi. Kalau melihat dari hari ya yang diberikan ini kan tidak terlalu panjang ya. Artinya ya sebetulnya perkara-perkara tentang konsumen itu tidak membutuhkan pemeriksaan yang lama gitu ya. Kemudian penyidikan itu seperti yang diatur dalam KUHP ya. Penyidikan itu adalah penyidik itu bisa dilakukan ya oleh pejabat kepolisian atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu ya, yang memang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen. Kemudian penyidik ya, yang dimaksud ya itu mempunyai kewenangan ya melakukan pemeriksaan atas laporan ya, melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, meminta keterangan dan bukti dari orang atau badan hukum ya, melakukan pemeriksaan, pembukuan, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan ya, meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan. Kemudian sanksi ya. Sanksi dibagi atas beberapa bagian. Bagian pertama itu terkait dengan sanksi administratif. Nah, sanksi administratif ini di BPSK ya. BPSK itu berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19, 20, 25, 26. Ya. Sanksi administratif itu berupa penetapan ganti rugi ya, paling banyak 200 juta rupiah. Ya. Kemudian selain sanksi administratif ada juga sanksi pidana. Ya. Terkait penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha atau pengurusnya. Ya. Jadi pelaku usaha yang melanggar ketentuan di pasal 8, 9, 10, 13, 15, ya, 17, dan 18 itu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
dan denda ya, paling banyak itu 2 miliar. Kemudian pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ya di pasal 11, 12, 13, 14, 16, 17 itu dikenakan pidana penjara ya, paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Nah, seandainya ada pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap gitu ya. Ya, kalau misalkan ada orang mengkonsumsi ya yang menyebabkan dia itu sakit gitu ya. Luka berat ya, kalau apa ya, misalnya membeli barang ya, yang mudah terbakar gitu ya. Kemudian ternyata dalam penggunaannya atau mudah meledak ya dalam penggunaannya itu bukan karena kesalahan konsumen, kemudian ada terjadi ya sesuatu hal yang menyebabkan konsumen tadi luka berat, nah, itu bisa dilakukan ya ketentuan pidana yang berlaku ya di KUHP ya. Nah, kemudian terhadap sanksi pidana ya sebagaimana dimaksud ya dapat juga diberikan hukuman tambahan ya, berupa perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, ya, kewajiban untuk menarik barang sampai dengan pencabutan izin usaha. Ya. Nah itu ya, hal-hal yang bisa kita sampaikan ya terkait dengan perlindungan konsumen ya. Ya, yang demikian materinya sudah sampaikan semuanya. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.